warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian bisa menerima pelajaran pada hari ini dengan semangat. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan pengajarannya dulu. Yang pertama ada memahami karakteristik perusahaan manufaktur. Yang kedua, memahami masalah khusus akuntansi perusahaan manufaktur. Yang ketiga, ada mencatat transaksi-transaksi produksi. Dan yang terakhir, ada membuat laporan beban pokok produksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Ada yang tahu perusahaan manufaktur itu apa? Oke, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut sebagai proses produksi. Oke, selanjutnya ada karakteristik perusahaan manufaktur. Ada yang tahu karakteristik khusus perusahaan manufaktur itu bagaimana? Oke, karakteristik khusus perusahaan manufaktur yang membedakannya dengan jenis perusahaan lain seperti perusahaan dagang atau perusahaan jasa tertera di belakang saya ini. Jadi gambar di atas menunjukkan karakteristik khusus perusahaan manufaktur. Perbedaan tersebut terletak pada persediaan-persediaannya, biaya pabrikasi, biaya produksi, dan beban pokok produksinya. Kita juga bisa memahami perbedaan dalam komponen perhitungan beban pokok penjualan pada sebuah perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang melalui gambar di atas ini. Bisa dilihat di sini ada perusahaan dagang dan perusahaan lain. Komponen penambah dalam beban pokok penjualan untuk perusahaan dagang diperoleh dari pembelian barang dagangan yang ditambahkan ke persediaan barang dagangan yang telah dimiliki. Pada perusahaan manufaktur, komponen penambah persediaan awal barang jadi diperoleh dari harga pokok pabrikasi atau beban pokok produksi yang dibebankan selama proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi berlangsung. Setelah barang yang tersedia untuk dijual, baik pada perusahaan dagang maupun pada perusahaan manufaktur, dikurangi dengan persediaan akhir, maka didapatlah beban pokok penjualan. Selanjutnya ada masalah khusus perusahaan manufaktur. Ada yang tahu masalah khusus dalam akuntansi perusahaan manufaktur itu apa saja? Oke, masalah khusus dalam akuntansi perusahaan manufaktur itu ada persediaan, biaya pabrikasi, biaya produksi, dan biaya periode, dan yang terakhir ada beban pokok produksi. Yang pertama ada persediaan. Berdasarkan perusahaan dagang, dalam perusahaan manufaktur biasanya terdiri dari 3 macam, yakni yang pertama ada persediaan bahan baku, yang kedua ada persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir ada persediaan barang jadi. Yang kedua ada biaya manufaktur. Biaya ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan barang yang masih sebagian selesai di awal periode, barang-barang yang dimasukkan dalam proses produksi periode itu, dan barang-barang yang baru dapat diselesaikan sebagian di akhir periode.
Yang ketiga ada biaya produksi dan biaya periode. Biaya produksi adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Biaya ini terdiri dari persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya pabrikasi. Yang terakhir ada beban pokok produksi. Biaya barang yang telah diselesaikan selama suatu periode disebut beban pokok produksi barang selesai, atau disingkat dengan beban pokok produksi. Harga pokok ini terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses awal periode dikurangi persediaan dalam proses akhir periode. Oke, selanjutnya ada akuntansi perusahaan manufaktur. Yang pertama ada bahan baku, bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua ada tenaga kerja langsung. Buruh yang mengenai secara langsung proses produksi atau yang dapat diidentifikasikan langsung dengan barang jadi yang dihasilkan. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya-biaya pabrik selain bahan baku dan barang baku dan barang langsung yang tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dengan barang jadi yang dihasilkan. Dan yang keempat ada persediaan dalam proses. Biaya bahan baku dan biaya-biaya pabrik lain yang telah terjadi untuk memproduksi barang yang belum selesai. Selanjutnya ada membuat laporan beban pokok produksi. Kegiatan produksi selama periode dilaporkan dalam laporan beban pokok produksi. Laporan ini merupakan perhitungan harga pokok barang yang telah selesai diproduksi selama suatu periode. Yang pertama ada jurnal dan buku besar. Yang kedua ada pembelian bahan baku. Yang ketiga ada pemakaian tenaga kerja langsung. Yang keempat ada pemakaian biaya overhead pabrik. Yang kelima ada jurnal penyesuaian. Yang keenam ada laporan keuangan. Yang ketujuh ada laporan beban pokok produksi. Yang kedelapan ada perhitungan laba rugi. Dan yang kesembilan ada neraca. Dan yang terakhir ada jurnal penutup. Semuanya ini termasuk dalam membuat laporan beban pokok produksi. Sebelum masuk ke tahap pembuatannya, kita harus mengetahui dulu tahap-tahapannya. Oke, di sini saya mengambil contoh langsung ke laporan beban pokok produksinya. Untuk tahapan-tahapan sebelumnya bisa dilihat di buku paketnya masing-masing. Ini contohnya di belakang saya ada contohnya. Ini adalah laporan kegiatan perusahaan manufaktur pada PT Surya Dunia Abadi. Perhatikan hubungan antara laporan beban pokok produksi dengan perhitungan laba rugi. Terlihat bahwa beban pokok produksi merupakan bagian dari beban pokok penjualan. Beban pokok produksi, biaya pabrik ditambah dengan persediaan dalam proses awal dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir. Biaya ini merupakan biaya produksi dari barang yang telah diselesaikan selama suatu periode. Selanjutnya ada menghitung beban pokok produksi dan beban pokok penjualan. Yang pertama ada perhitungan beban pokok produksi. Biaya pabrik ditambah dengan persediaan dalam proses awal dikurangi dengan persediaan barang proses awal dikurangi dengan persediaan proses akhir.
Biaya ini merupakan biaya produksi dari barang yang telah diselesaikan selama suatu periode. Yang kedua ada perhitungan beban pokok penjualan. Dalam sebuah perusahaan manufaktur, beban pokok penjualan dihitung sebagai berikut. Persediaan awal barang jadi ditambah barang yang dibuat dalam setahun menurut laporan pabrikasi, dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Juga dinamakan skedul beban pokok produksi, beban pokok penjualan. Di sini ada 3 jenis persediaan pada perusahaan manufaktur atau pabrik. Yang pertama ada persediaan bahan baku. Ini menunjukkan harga perolehan bahan baku dan penolong yang masih terdapat dalam persediaan pada tanggal neraca. Bahan baku ini belum dipergunakan untuk membuat produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua ada barang dalam proses atau pengerjaan. Ini menunjukkan biaya yang terjadi dalam pembuatan barang yang masih belum selesai pada tanggal neraca. Persediaan barang dalam proses ini biasanya mencakup ketiga unsur biaya-biaya bahan baku: tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dan yang terakhir ada persediaan barang jadi. Ini merupakan total biaya yang terjadi untuk menghasilkan unit produk yang telah selesai tapi belum terjual pada tanggal neraca. Persediaan barang jadi biasanya mencakup ketiga unsur biaya bahan baku. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada tenaga kerja langsung, dan yang terakhir ada overhead pabrik. Selanjutnya ada 3 sistem dalam akuntansi perusahaan manufaktur atau pabrik. Yang pertama ada sistem periodik, yang kedua ada sistem job order cost atau biaya pesanan yang menggunakan metode perpetual. Yang ketiga ada sistem proses cost atau biaya proses yang juga menggunakan metode perpetual. Oke, selanjutnya ada prosedur akuntansi biaya. Ada yang tahu akuntansi biaya itu apa dalam perusahaan manufaktur? Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penetapan beban pokok produksi dalam sebuah perusahaan pabrik atau manufaktur. Sekarang ini, ruang lingkupnya itu akuntansi biaya diakui tidak hanya terbatas pada penetapan beban pokok produksi saja, tetapi juga mencakup perencanaan dan pengendalian. Oke, selanjutnya ada aliran biaya dalam proses produksi. Yang pertama ada pencatatan biaya pembelian bahan baku sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut dan disimpan di gudang sebagai persediaan bahan baku. Yang kedua ada pemrosesan atau pengolahan bahan baku. Bahan baku langsung dikombinasikan dengan upah langsung dan overhead pabrik sampai tahap di mana bahan baku tersebut menjadi barang dalam proses. Yang ketiga ada mengubah barang dalam proses menjadi barang jadi, kemudian memindahkan finished goods ke gedung sebagai persediaan barang jadi yang akan dijual. Yang keempat ada pemindahan beban pokok penjualan dari barang jadi. Oke, di sini terlihat di belakang saya ada aliran biaya dalam proses produksi ditunjukkan dalam bentuk akun T sebagaimana nampak pada ilustrasi di belakang saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
materinya pada hari ini. Jika ada yang belum jelas, belum dapat dipahami, silakan ditanyakan sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti saya anggap ini sudah penjelasan dari saya sudah jelas semua. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.